Ibadah jam 9 pagi di Gereja Pniel dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri. Ibadah jam 6 sore di Gereja Pniel dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Nehemia 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Ventas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada pemukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Warta Jemaat GPM kategori TNI AD Pendial Bentas Minggu 19 April 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini, kepada jemaat disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Nehemia 5 ayat 1 sampai dengan 13. Ketiga, majelis jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga almarhum Bapak Robert Sugama Sopamena. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keempat, diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam ibadah Minggu 26 April 2026 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi dua orang anak, yakni satu, Queen Florencia Waliana dan Yandra Valencia Waliana. Kelima, pelaksanaan ibadah warga gereja senior akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 April 2026 pukul 18.00 atau jam 6 sore bertempat di Gereja Peniel. Mohon kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat dalam pelaksanaan ibadah dimaksud. Keenam, penerimaan persepuluhan pada ibadah Minggu 12 April 2026 sebesar Rp282.257.000. Ketujuh, panitia pembangunan pastori jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari satu, Bapak Angki Tahitu di SPB uang sebesar Rp750.000. Dua, satu orang anak di sektor Melati unit 2 uang sebesar Rp400.000. Tiga, satu keluarga di sektor Teratai unit 2 uang sebesar Rp2 juta. Empat, satu keluarga di sektor Teratai unit 2 berupa satu unit AC setengah PK. Kelima, anak cucu di sektor Bakung uang sebesar Rp2 juta untuk biaya kerja Diko kusen pintu jendela. 6, saudara Repi Larat Masih di sektor Anggrek unit 1 uang sebesar Rp1 juta. 7, keluarga Bapak Rin Tuparia 1 set meja makan. 8, Ibu Janda Alo Sihaya di sektor Bakung unit 3 berupa 1 lusin piring makan sango warna putih. 9, Ibu Rita Kandari uang sebesar Rp300.000. Atas pemberian dan sumbangan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. Kedelapan, pemberitahuan dari Yayasan Tunas Timur Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Nusaniwe Ambon telah membuka pendaftaran siswa-siswi baru lulusan SMP sederajat tahun pelajaran 2026-2027 dengan 3 pilihan jurusan, yaitu asisten keperawatan, farmasi, dan teknologi laboratorium medik. Adapun waktu pendaftaran dimulai sejak 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Pendaftaran tidak dipungut biaya. Untuk info lanjut dapat datang langsung ke tempat pendaftaran dengan alamat Sekretariat SMK Kesehatan Nusaniwe, Jalan Dr. Mailiwolo, RT 004 RW 04 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kesembilan, nyanyian persiapan ibadah. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 351, ulangi 353 pada baitnya yang pertama. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama.
dalam ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sungguh indah Tuhan Yesus memanggil. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, dan Tuhan Yesus gerakan hatinya untuk hadir dalam ibadah di minggu sore ini. Halo. Shalom. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus kita melakukan ibadah ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Mari kita bermasuk memuji-muji Allah Tuhan kita secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami bersorak-sorai karena Tuhan telah menyertai dan memberkati hidup kami. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kami mengakui dan memuji Tuhan, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sambil tetap berdiri kita menyanyi Tuhan Allah namamu. Sujud
marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakaan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Ya Allah, kami janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Gloria. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria in excelsis Deo.
Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkanlah dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Nehemia pasal 5. Nehemia pasal 5 dan terbaca pada ayat yang pertama, berakhir pada ayatnya yang ke-13. Nehemia pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di bawah perikop, Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum, supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain? Musuh-musuh kita, juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun mereka, kebun zaitun dan rumah mereka pula dihapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan.
Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca bersama di saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mau memberlakukannya dalam hidup dan kehidupan tiap-tiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kondisi kehidupan dunia akhir-akhir ini semakin menggelisahkan dan menakutkan. Pada umumnya, bahkan PGI, Persekutuan Gereja Indonesia sendiri, dalam salah satu berita dikatakan bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Dalam kondisi yang seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Terhadap kondisi umat Tuhan Israel yang tidak sedang baik-baik saja, Nehemia seorang asli Israel di perantauan. Walaupun dia ada di istana raja, dia menjadi orang kesenangan raja dalam pekerjaannya sebagai juru minuman. Ia tidak merasa nyaman, aman, damai, senang. Ia menjadi gelisah. Ia resah terhadap kondisi Yerusalem, saudara-saudara sebangsanya di sana. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, belajar dari kitab Nehemia, kita melihat bahwa Nehemia memahami dan menyadari bahwa kondisi ini perlu diselamatkan. Dan karena itu ia dengan sungguh-sungguh berupaya untuk bisa mendapat kesempatan memperbaiki keadaan yang rusak di Yerusalem itu, khususnya tentang tembok Yerusalem yang hancur, yang belum dibangun kembali. Dan yang karena itu rawan terhadap keamanan dan kenyamanan. Kalau kita baca sejarah Nehemia, maka Bapak Ibu saudara-saudara, Nehemia dengan sadar melakukan sesuatu. Apa itu? Sembahyang. Nehemia sembahyang dan puasa 5 bulan lamanya, Desember sampai April. Terbaca dalam sejarah kitab Nehemia. 5 bulan sembahyang dan puasa sembarenti-barenti demi bangsanya yang menderita.
demi kehidupan saudara-saudaranya di Yerusalem yang sedang ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kondisi itu semakin parah karena ancaman tidak semata datang dari luar, tetapi juga terlebih dari dalam. Banyak di antara pemimpin-pemimpin Israel, tokoh-tokoh Israel yang ada di Israel, melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya tidak memberi rasa aman dan nyaman bagi penghuni, bagi saudara-saudara sebangsa setanah air. Mereka bahkan menambah beban yang tadi dibacakan itu oleh Vera, Bapak Rudi, dan anak kekasih tentang bagaimana derita mereka memakan susah, habis semua sudah digadaikan, bahkan anak-anak laki-laki mereka menjadi budak-budak dan perempuan-perempuan mereka dipakai. Tunggu, sangat menyedihkan. Nehemia dengan sadar ia mengambil keputusan, hal ini tidak bisa kita diamkan. Harus ada gerakan. Gerakan untuk bisa menyelamatkan kondisi umat ini yang tidak sedang baik-baik saja itu. Lalu apa yang dia buat? Berdoa dan puasa 5 bulan. Dan stop. Alhasil dari berdoa dan puasa 5 bulan sen stop, Nehemia dipanggil oleh Raja Artahasta dan diberikan kesempatan untuk pulang bangun kembali tembok Yerusalem yang rusak itu. Dan itu adalah jawaban Tuhan atas doa gumul Nehemia dan puasanya. Bapak, Ibu, saudara semua, sering kita dengar ungkapan ini. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Bapak, Ibu, dan beta pilih yang mana? Banyak berdoakah, sedikit berdoakah, berdoa sama sekali? Begitu juga. Mau datang ibadahkah? Kadang-kadang baru datang kah? Atau setiap waktu ketika ada ibadah datang? Ayo Tuhan, saya bisa bilang lagi, kalau lihat keadaan yang macam begini, seperti ini, kalau kita tidak membutuhkan Tuhan, kita tidak pernah merasa bahwa betapa berartinya ibadah itu. Karena ibadah mengandung janji bagi kehidupan sekarang dan kehidupan nanti. Jangan pernah berpikir mati masuk surga kalau pemalas ibadah seperti ini. Jangan sekali berpikir seperti itu. Catat itu. Dan jangan juga terlalu mengharap banyak. Kalau mau datang ibadah saja susah. Sembahyang itu ya kalau terpaksa. Atau mungkin karena memang setelah sansara lagi baru masuk sembahyang. Ingat ungkapan itu ya.
Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berdoa, berkat. Saya berdoa sama sekali, yang mimpi dapat berkat. Jalan ini yang Nehemia pilih ya, sebagai jalan untuk bertindak memperjuangkan nasib bangsanya, untuk menyelamatkan kehidupan ke masa depan bangsa itu. Gereja Protestan Maluku untuk minggu ini mengangkat tema mengkokohkan gereja rumah tangga untuk kesejahteraan bersama. Ingat ya, mengkokohkan gereja rumah tangga untuk kesejahteraan bersama. Mudah-mudahan lewat tema itu yang laki-laki sadar bahwa dia adalah imam dalam keluarga. Yang perempuan sadar bahwa dia adalah tiang doa di dalam keluarga. Anak-anak juga sadar. Mereka bagaikan tanaman-tanaman di halaman rumah Tuhan yang harus bertumbuh, bertunas, dan berbuah pada waktunya. Semoga ini ada di dalam hati dan pikiran umat Tuhan di jemaat GPM Kategorial Peniel Benteng Atas, supaya paskamu, paskaku mempunyai arti, menjadi berkat, menghadirkan kehidupan yang aman, yang nyaman, yang selamat di tengah kehidupan yang sementara ini sedang tidak baik-baik saja. Yang bilang tidak baik-baik saja ini bukan beta, tapi pimpinan gereja-gereja di Indonesia mengatakan seperti itu. Dan lihat berita-berita yang muncul di layar televisi RI. Begitu banyak kejahatan. Suami bunuh istri, istri bakar suami, tikam suami. Ya. Orang tua aniaya anak sampai mati. Anak bunuh mama dan bapak. Ya. Saudara yang satu terhadap yang lain. Rupa-rupa kejahatan menghias kehidupan dunia ini. Apa yang mesti kita lakukan? Kalau dengan kuat sendiri, bisa kapai tanpa campur tangan Tuhan. Begitu juga dengan apa yang terjadi di Timur Tengah antara Israel, Lebanon, Amerika, Iran. Masing-masing bersekuku mempertahankan apa yang ada dalam lintasan otak dan pikirannya. Mungkin juga mereka mengabaikan keselamatan orang banyak yang selama ini sudah menjadi korban dari kegiatan-kegiatan pertempuran itu. Tugasmu, tugasku, kewajibanmu, kewajibanku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Di mana keluarga sebagai gereja Tuhan yang harus mampu untuk dengan sungguh-sungguh sembahyang. Tidak ada cara lain. Cuma Antua di atas ini, Tuhan, yang punya kuasa untuk bisa mengendalikan semuanya ke kehidupan yang aman, yang nyaman, yang tentram, yang bahagia dan sejahtera itu. Kehidupan umat Israel di zaman Nehemia itu yang membuat umat Tuhan menderita tidak semata pemerintahan bangsa-bangsa di luar Israel, tapi di antara mereka sendiri, sesama anak bangsa sendiri, sesama saudara sendiri. Mudah-mudahan
itu tidak di benteng atas, di jemaat kategorial pindah benteng atas dari sektor anggrek sampai sektor teratai. Tak ada pri kehidupan seperti itu, di mana laki-laki hanya pikir senang dirinya sendiri. Perempuan juga begitu. Anak-anak lebih gila lagi dalam kehidupan yang macam begitu. Tapi baik suami, istri, anak, adik, kakak, saudara, ponakan, semua yang ada di rumah itu. Demikian pula yang ada di lingkungan kehidupan rumah itu. Lingkungan kehidupan sektor itu, unit itu, wadah pelayanan itu, jemaat kategorial, pindah benteng atas ini, semua punya kepedulian yang sama. Merasa terpanggil yang sama untuk menyelamatkan hidup ini. Untuk memerangi kehidupan yang tidak benar itu. Dengan menghadirkan hidup yang penuh kasih dan kepedulian. Hal ini yang tampil dari sosok Nehemia. Nehemia adalah seorang gubernur yang diangkat oleh Raja Persia, tetapi menghadapi situasi kehidupan umat untuk memenangkan dan menyelamatkan umat, Nehemia tidak bertindak sebagai seorang pejabat pemerintah, sebagai seorang penguasa yang kadang-kadang semua tahu. Cerita-cerita dulu ya di kerusuhan-kerusuhan termasuk tahun 98 penculikan adalah justru orang-orang yang sama tahu. Ya. Dan itu tidak dilakukan Nehemia. Nehemia tidak menggunakan kekuasaannya sebagai penguasa, sebagai gubernur untuk mengatur segala sesuatu menurut yang dia suka. Tapi dia menampilkan dirinya sebagai sosok seorang bapa yang penuh cinta dan kasih sayang bagi anak-anaknya. Sosok seorang suami yang mau peduli pada istrinya. Matius 7 ayat 12 bilang, apa yang engkau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Itu ada di sosok. Bagaimana kita melihat Daud yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana kita melihat Yusuf walaupun dikhianati oleh saudara-saudaranya, tetapi ia tetap mengasihi dan mencintai mereka dan berjuang untuk kebahagiaan dan keselamatan mereka. Mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah. Dengan merawat kehidupan dalam kasih. Banyak contoh yang kita bisa lihat. Nelson Mandela misalnya, walaupun ia teraniaya sebelumnya, bahkan di penjara ia disuruh minum air kencingnya sendiri. Tapi setelah ia menjadi presiden, ia benar-benar mencintai rakyatnya, mengampuni orang-orang yang pernah menyakitinya. Pesan bacaan kita juga mau menginginkan ketemu untuk seperti itu. Lepaskanlah jabatanmu, pangkatmu, kebesaranmu, kekuatanmu, kelicikanmu. Rendahkanlah dirimu. Seperti dia, Yesus, Tuhan, merendahkan dirinya sampai mati di salib. Bahkan demi keselamatan kami, ia katakan dalam doanya, ya Bapa, jikalau cawan itu tidak bisa lalu daripadaku, biarlah aku minum akan dia. Bukan supaya dia selamat, tapi supaya umat selamat. Adakah figur seperti itu di kehidupan kita di jemaat ini, di rumah tangga kita?
Apakah suami-suami kita yang adalah bapak-bapak juga seperti itu? Rela meminum cawan penderitaan supaya menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Demikian pula istri sebagai ibu untuk menyelamatkan suami dan anak-anaknya. Rela, bukan justru mengorbankan. Seperti istri yang bakar dia laki itu. Bahkan istri itu polisi lah, itu luar biasa binasanya. Makna melepaskan jubah, kebaskan baju di sini. Itu punya peran yang luar biasa. Yang menyusun materi khotbah ini, ya, dia memberikan sebuah contoh yang kita semua tahu di kerusuhan Maluku, yaitu yang dilakukan oleh pendeta Dr. I.W.J. Hendricks. Ketika kerusuhan seakan sembarintilai, kekerasan semakin terjadi, korban semakin berjatuhan. Apa yang Antua lakukan sebagai ketua sinode Gereja Protestan Maluku dengan pakaian kebesarannya sebagai seorang pendeta, duduk bersimpu di tiang bendera di muka kantor Gubernur Maluku. Ini makna dari ayat 13 kah dalam bacaan kita hari ini. Melepaskan kebesaran dan kehormatan dirinya, merendah sebagai hamba untuk keselamatan. Seperti Yesus yang merelakan dirinya mati tersalib, ganti dan untuk kita. Adakah sosok manusia di dalam rumah tangga kita, yang rumah tangga, gereja rumah tangga? Adakah sosok suami seperti itu, istri seperti itu, anak seperti itu, kakak seperti itu, saudara seperti itu, yang rela? Mudah-mudahan semangat itu ada tumbuh dan hidup juga dalam kehidupan bersama kita di jemaat GPM Kategorial Biniel Benteng Atas, dengan tetap bersimpu pada prinsip tadi: sedikit berdoa sedikit berkat, banyak berdoa banyak berkat. Kalau saya berdoa sama sekali, jangan mimpi mengharapkan berkat. Tanya Mama Nahani sebagai perempuan janda yang tentu mengandalkan Tuhan dan doa dalam kehidupannya dari waktu ke waktu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam. Menyanyi dari Kidung Jemaat 428, lihatlah sekeliling. Oke, Bapak Ibu, beta undang berdiri. Kita akan mengikirkan pengakuan iman rasuli dan setelah itu kita akan mendengar lagu pujian dari solois.
Marilah Bapak Ibu, Saudara semua, dalam persekutuan dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia, menerusi waktu dan tempat, juga ketika saat ini kita di sini melakukan ibadah minggu ketiga di bulan April ini. Kita semua ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Solois, disilakan. Aku mau memujimu pada setiap waktu, berdoa dan bersyukur pada siang dan malam. Ajari aku untuk selalu mencintaimu. Ajari aku Tuhan, untuk selalu ingat padamu. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan, marilah kita memasukkan namanya. Tunjukkanlah imanmu kepadanya, karena kau dan aku sudah diselamatkan dengan darah Kristus.
Ajari aku Tuhan untuk selalu mencintaimu. Ajari aku Tuhan untuk selalu ingat padamu. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan. Marilah kita memasukkan namanya. Tunjukkanlah imanmu kepadanya, karena kau dan aku sudah diselamatkan dengan darah Kristus. Muliakan Tuhan bersama-sama denganmu. Marilah kita memasukkan namanya. Tunjukkanlah imanmu kepadanya, karena kau dan aku sudah diselamatkan dengan darah Kristus. Karena kau dan aku sudah diselamatkan dengan darah Kristus. Terima kasih Bapak Udi, Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita ada dalam persembahan syukur. Dan nanti setelah persembahan ini, vokal grup perempuan sektor kenangan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum memberikan persembahan syukur di saat ini, dengarlah anjuran. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan diberikan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 235, bait pertama dan seterusnya. Ku dengar berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun
dalam berdoa. Syukur terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam ibadah di saat ini ya Tuhan. Kami sudah boleh memberi persembahan syukur kami sebagai pribadi bahkan sebagai keluarga. Kami bermohon padamu ya Tuhan, terima dan berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Korban yang agung, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Vokal grup perempuan sektor Kenanga disilakan memperdengarkan kidung pujian. Semakin ku rasakan, walau berat pergumulan hidupku, sebab Yesus kekuatanku yang mengangkat bebanku. Dia beri aku kelegaan bila aku jatuh, tak sampai tergeletak, tangannya menopangku selalu. Dengannya segala
kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ada dalam doa syafaat, dan doa syafaat diakhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, dan pada bait terakhir, karena Engkaulah itu dinyanyikan. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semua atau satu dalam doa. Dari hati kami yang paling dalam, di hadapan hadirat-Mu dalam ibadah saat ini, saya akan tersungkur, kami persembahkan syukur dan terima kasih atas kasih sayang Tuhan yang menyertai kami, baik diri pribadi, baik keluarga, rumah tangga, kami dan anak cucu keturunan kami dan semua orang yang punya kami. Kami dalam persekutuan selaku jemaat-Mu, jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pindel Bentas. Dari sektor Anggrek sampai sektor Teratai. Kami mohon ampun Tuhan, jika kehadiran umat-Mu yang beribadah pada malam hari ini seperti ini adanya. Inilah kami. Ampunilah kami atas sikap dan perilaku hidup kami seperti ini, dan sadarkanlah kami untuk hari-hari berikutnya kami ada dalam sebuah kesadaran bahwa adalah lebih baik datang di rumah doa seperti ini untuk berdoa atau beribadah daripada ke tempat yang lain. Ibadah mempunyai makna dan arti untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Dan sadarkanlah kami bahwa jikalau tak pernah bertemu dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti ini, janganlah bermimpi untuk berjumpa dengan Tuhan di akhir hidup nanti. Sadarkanlah semua kami ya Bapa, supaya kami mampu memerangi kelemahan hati dan pikiran ketika mendengar suara panggilan Tuhan untuk ibadah. Kami berterima kasih untuk semua yang hadir dalam ibadah ini, baik di jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia, di jam 9 di Gereja Pindel Bentas ini, dan kami yang sekarang sedang beribadah ini. Sekali lagi kami berdoa semoga ibadah menghadirkan kekuatan, kesehatan, dan berkat untuk kami nikmati dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Di mana keluarga yang berbasis pada gereja rumah tangga, Tuhan sadarkan kami
untuk melakukan apa yang mesti kami lakukan seperti yang dilakukan oleh Nehemia, yang disajikan lewat perenungan dan khotbah di minggu ini di seluruh gereja Protestan Maluku. Nehemia yang bergumul dan berjuang, Nehemia yang berdoa dan berpuasa, Nehemia yang melepaskan jubah kebesaran seorang pejabat negara, seorang gubernur, demi memenangkan umat melakukan apa yang mendatangkan keselamatan, keagungan dan kemuliaan bagi Tuhan, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat, memperbaiki peri kehidupan yang saling menindas, saling memeras, saling menjelakakan, saling memfitnah, saling untuk menghancurkan satu akan yang lain. Ingatkanlah kami semua ya Tuhan, pada apa kata Yesus dalam Matius 7 ayat 12, apa yang engkau kehendaki orang berbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Itulah yang mesti nyata dalam kehidupan dan perilaku hidup suami per istri, istri untuk suami, orang tua untuk anak, kakak terhadap adik, dan sebaliknya adik dan kakak. Begitu juga kami sebagai hamba-hamba dan pelayan Tuhan kepada seluruh umat Tuhan dalam bendang pelayanan di jemaat Tuhan ini. Bapa di surga, ketika kami kini di sini ada dalam ibadah ini, ada saudara-saudara kami, di dalamnya seorang anak Reli Tauran dirawat di rumah sakit Siloam, dan mungkin juga yang lain, ataupun yang ada di rumah-rumah mereka dalam keadaan tidak berdaya karena sakit, termasuk orang tua, lanjut usia, ya, warga gereja senior, penyandang cacat atau disabilitas. Tuhan Yesus sentuh mereka dengan kasih-Mu, bahagiakanlah mereka Bapa. Tiada sukacita dan bahagia orang-orang sakit sebahagia mereka yang merasakan kehadiran-Mu dan jemahan-Mu. Dengarkanlah suara janda, duda, anak yatim, yatim piatu. Orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang terbelenggu. Ya saudara-saudara kami korban kekerasan dan penindasan. Saudara-saudara kami di Timur Tengah, di tengah-tengah ancaman perang. Tuhan, tolonglah mereka. Kami tak punya kemampuan, tapi kami yakin kami punya Tuhan yang mengatur dan dapat dan sanggup mengendalikan segalanya. Seperti Yeremia, karena sadar bahwa hanya Tuhan sajalah yang sanggup, maka ia berdoa selama 5 bulan, dari bulan Desember sampai bulan April, dan berpuasa terus menerus. Seperti itulah kiranya ketemu semua di kehidupan nyata ini tidak pernah mengabaikan waktu-waktu untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena memahami dan menyadari cuma Tuhan saja yang sanggup menolong kami dalam seluruh peri kehidupan kami semua. Terimalah ya Bapa di surga rasa syukur dan terima kasih semua orang yang bersyukur, baik atas bertambahnya setahun usia kelahiran atau setahun usia pernikahan. Berilah mereka semua sukacita dan semakin kuat, semakin teguh, semakin mencintai satu akan yang lain. Semoga hari-hari kehidupan yang kami jalani ke depan, kami tidak pernah menjalaninya sendiri, tapi Tuhan selalu ada dan berjalan bersama kami.
Dan itulah keuntungan dan kebahagiaan kami. Orang-orang milikmu, orang-orang kepercayaan. Kami menyerahkan, ya Tuhan, doa-doa syukur dan pergumulan pribadi dan keluarga yang disapaatkan kepada Tuhan di kehidupan ini. Kami juga berdoa dengan keluarga Sopamena Sesa atas meninggalnya Bapak Robert Sukama Sopamena. Semoga ya Tuhan, mereka yang ditinggalkan memperoleh kekuatan dan penghiburan dan tetap yakin. Mereka boleh berpisah, ditinggalkan orang yang mereka cintai, almarhum suami, ayah, saudara, tetapi Tuhan selalu ada untuk mereka semua. Sadarkanlah kami supaya kami memelihara keintiman persekutuan kami dengan Tuhan dan kami tidak akan ada dalam keterpisahan. Di kesempatan yang bahagia ini kami berdoa menyerahkan kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam jemaat ini. Ketua Majelis Jemaat dan seluruh PHMJ, kami para pendeta penatua diaken, kostor, ya semua. Pengurus wadah-wadah pelayanan, laki-laki, perempuan, anak, remaja. AMGPM, cabang Pinil Bentas, ranting, di ketujuh ranting. Tuhan menyertai dan memberkati semua, menuntun kami semua, menyadarkan kami semua, memampukan kami semua untuk melakukan dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, sambil tetap yakin bersama Tuhan. Tiada masalah yang tidak dapat terpecahkan, tiada penderitaan yang tidak bisa teratasi. Bersama dengan Tuhanlah segala sesuatu dapat dilakukan. Demikian juga pembangunan pastori jemaat yang sementara berlangsung. Kami bersyukur dan sangat bersyukur Tuhan bahwa pekerjaan ini sungguh luar biasa. Diberkatilah para tukang, para pekerja, diberkatilah semua saudara dan orang-orang yang tergerak hatinya, yang memberikan persembahan-persembahan mereka bagi pembangunan pastori jemaat ini. Dan sumbangan-sumbangan lainnya, bahkan persembahan-persembahan lainnya, termasuk persembahan perpuluhan dan korban syukur jemaat, diterima Tuhan dan diberkati. Diberkati semua orang yang selalu mengingat Tuhan dan mengucap syukur. Kami juga berdoa menyerahkan sumbangan dari Bapak Angki Tahitu di Seram bagian Barat. Seorang anak di sektor Melati Unit 2. Satu keluarga di sektor Teratai Unit 2. Satu keluarga juga di sektor Teratai Unit 2. Seorang anak atau cucu di sektor Bakung. Saudara Repi Larat Mase di sektor Anggrek Unit 1. Bapak Krain Tupariam. Ibu Janda Alo Seaya di sektor Bakung Unit 3. Ibu Rita Kamdari. Dan mungkin banyak lain laginya yang tak dapat terpantau, yang dengan sukacita bersyukur dan memberi sumbangan bagi pembangunan pastori dan sumbangan-sumbangan lainnya bagi pelayanan jemaat ini. Diberkatilah mereka semua, yakinkanlah mereka semakin memberi, semakin diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan panitia persidangan ke-39 Jemaat GPM kategori TNI Angkatan Darat Pinil Bentas tahun 2027 yang diberikan kepercayaan tanggung jawab untuk sektor teratai, dan mereka sementara melakukan berbagai aksi dalam rangka mengumpulkan dana untuk pelaksanaan itu. Tuhan berkati mereka, sukacitakan mereka, persatukan mereka dalam satu persekutuan yang kuat, ya. Jangan cerai-beraikan mereka. Rohmu meyakinkan mereka
bahwa Tuhan selalu ada bersama mereka. Dan berkat Tuhan akan berikan kepada mereka. Tak perlu khawatir dan cemas, yang penting mau bekerja. Terima kasih Tuhan, dari ketua sampai anggota panitia yang kurang lebih 60 orang itu, Tuhan sadarkan mereka semua. Yakinkan mereka bahwa 60 orang itu dengan kuasa dan kekuatan dari Tuhan bisa berbuat apa saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan hal-hal yang saat sementara ini terjadi di dunia ini, di Timur Tengah, di berbagai belahan dunia, ya, peperangan, ya, penyakit, ya, bencana alam, dan sebagainya. Termasuk juga berbagai tindak kejahatan di mana-mana, juga di lingkungan kehidupan kami, di Ambon ini, di provinsi ini, di negara ini. Kuasa kasih sayang Tuhan kiranya menyadarkan semua untuk hidup bertanggung jawab, dan gereja menjadi motivator tentang kehidupan yang saling menjaga, saling melindungi, saling mengasihi satu akan yang lain, bukan memeras dan menindas, bukan membuat derita, tapi membuat dan menghadirkan kebahagiaan. Selamatkanlah ya Tuhan akan anak-anak cucu kami dari kehidupan dunia orang-orang muda yang dapat menyesatkan kehidupan mereka. Tolong kami semua, ya Bapa. Ini sembahyang kami, yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, demi bangsa, negara, provinsi, kota, kecamatan, RT, RW, bahkan di setiap ruang kehidupan kami semua. Kami juga berterima kasih dan bersyukur untuk saudara-saudara yang telah berkenan mengisi kebaktian atau ibadah ini, para kolektaan, kantoria, vokal grup, solois, pemain keyboard, multimedia. Tuhan sayang semua, berkati semua. Dan kami juga pada akhirnya mau sembahyang untuk pelaksanaan tes kemampuan akademik anak-anak SD Negeri 61 Ambon di esok hari. Tuhan memberi kekuatan kesehatan kepada mereka. Tuhan membuka wawasan pikir mereka, dan kiranya mereka sanggup dan dapat mengikuti tes dengan baik, selamat, dan berhasil, karena Tuhan memberhasilkan mereka. Dan kebanyakan terima kasih Tuhan, kurang lebihnya yang kurang Tuhan tambahkan kepada kami, yang keliru dan salah Tuhan betulkan. Lalu dengan rendah hati di hadapan hadirat Tuhan, perkenanlah kami akhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mengundang semua berdiri sambil mempersiapkan diri menerima pengutusan, dan berkat Tuhan kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 436 bait 1, lawanlah godaan.
saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dengan sukacita. Laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu, keluargamu sebagai gereja Tuhan, gereja keluarga. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuatkanlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah janji penyertaan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Sambil duduk, biar tiap-tiap orang angkat hati, ungkapkan syukur dan terima kasih dan ke Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk ada dalam kebaktian ini, dan kiranya ibadah ini sesuai janji Tuhan dan firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua dalam menjalani hidup hari ini dan untuk seterusnya. Saat teduh dimulai. Selesai. Salam.